Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Namun, apakah implementasinya sudah sesuai? Terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Padahal, pasal 29 UUD 1945 jelas menjamin kebebasan beragama. Masalahnya, ketika ada penolakan, persekusi, aparat tidak tegas, atau memilih kompromi sosial yang justru mengorbankan hak minoritas. Kembali lagi di YouTube channel Belajar Bersama Ignes, bersama saya Ignes Saresti. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu teman berpikir saya, yaitu Sharon dan Suhaila. Halo. Halo. Gimana kabar? Baik. Guys. Ini kita Aku udah juga kedatangan belum. dua teman berpikir. Iya, Kak. Suhaila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana? Aku Sharon? baik. Kalau Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik ya. Ini nih, kita di sini tuh ingin berdiskusi mengenai Pancasila. Menurut kalian, Pancasila itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri nih ya, Iya. Pancasila itu seperti kebanyakan orang tahu, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa kita ini. Eh, ya lanjutkan. Kalau menurut Anas, Menurut aku sendiri Pancasila itu sama kayak yang tadi Sharon bilang, ideologi dari bangsa kita. Jadi kayak sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia gitu. menurut kalian, ini kita lebih terfokus ke sila pertama aja ya, karena kalau kita bahas yang terlalu, kayaknya asik nih kita bahas sila pertama. Kita tahu sendiri kan, sila pertama masih apa nggak sila pertama? Ketuhanan yang Maha Apa Esa. tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini kan semua orang dibebaskan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi pada kenyataannya kan kalian tahu sendiri, mungkin Sharon juga bisa rasakan kayak hak-hak yang mereka dapat itu tidak sesuai. Nah, itu menurut pandangan kalian, apakah sila pertama dalam Pancasila itu sudah sudah baik atau belum implementasinya, dan kalau belum itu harus gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sila pertama itu sampai sekarang tuh kayak masih belum terrealisasikan sampai pada tahun sekarang ini. Karena kayak yang case-case sebelumnya aja, kalau mau buat bangun gereja itu kayak sangat-sangat sulit sekali ya, harus ada izin ini itu. Sedangkan yang lainnya itu kayak lebih gampang aja, mau di mana aja. Kalaupun kita udah punya surat izinnya dan segala macam, dan itu pasti entah warga penduduk yang di sana itu pasti pada nggak suka itu, Kak. Oke. Nah, menurut Suhaila gimana menurut kamu? Menurut aku kalau di masyarakat itu juga implementasinya itu nggak berjalan dengan adil, dengan lancar. Kayak di rumahku, samping rumahku tuh persis orang non muslim. Iya. Nah, kadang tuh tetangga aku yang lain tuh kayak mendiskriminasikan si tetangga aku yang non muslim ini. Kayak terkadang ketika mereka ada acara keluarga tentang perayaan hari besarnya mereka, biasanya kan keluarganya kan kumpul di rumahnya ya. Dan itu kadang tetangga aku tuh bilang kayak berisik banget. Padahal menurut aku tidak seharusnya seperti itu. Eh, Harusnya tuh sama-sama menghargai perbedaan agama yang ada gitu sih, Kak. Dan kayaknya kalau misalkan dari Menteri Agama, mereka sudah mencoba untuk adil ya secara keseluruhan antar seluruh agama. Cuman lebih ke implementasinya di dalam masyarakat aja sih, Kak, yang harusnya lebih dikuatkan lagi, lebih baikkan lagi lah, Kak, gitu sih. Ya Kak. lebih ke arah oknum-oknumnya sih. Betul. Berarti kayak kita butuh edukasi kepada Betul. masyarakat. Iya. Kalau ibaratnya namanya perbedaan dalam beragama itu seharusnya kita saling toleransi Betul, dan lain-lain. Kak. Tapi kan sebenarnya setiap pemuka agama itu sudah menjalin hubungan baik tuh. Iya. Betul. Itu harusnya kan mereka bisa dong kasih pengertian ke apa ya, masih kayak apa, umat-umat mereka, kayak oh tidak boleh ini. Apakah
di tempat kalian itu diajarkan untuk toleransi dan gimana-gimana? Soalnya kan pada implementasinya kurang. Nah, saat kalian eh menimba ilmu menurut kan kita biasanya ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke manalah masih tempat ibadah masing-masing. Nah, itu kan kalian pasti diajarkan. Di dalam kalian menimba ilmu di agama kalian masing-masing itu dikasih sisipan wejangan nggak sih gimana caranya menghargai agama lain? Karena kebetulan kita berdua berbeda agama, jadi aku akan menjelaskan dari pandangan dari agama aku sendiri. Agama aku itu sedari kecil itu kan ada namanya sekolah minggu untuk anak kecil. Dari situ mereka sudah diberitahu bahwa hiduplah dalam kasih. Entah itu yang jahat atau baik, semuanya itu harus saling mengasihi. Kan ada pepatah katanya kalau ada yang melempar tangan kanan, tangan kiri nggak boleh dibalas gitulah istilahnya. Nah, jadi kayak ya kalaupun ada tetanggaku lagi ada acara entah itu keagamaan, yang sebagai non muslim itu pasti selalu menghargai dan kita tuh selalu mengasihi siapapun itu gitu. Maupun seagama Betul, maupun tidak. Iya. Kalau Suhaila? Kalau aku sebagai muslim itu tuh ada salah satu surat yang artinya itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Harusnya dari situ kita sebagai umat muslim udah tahu untuk saling toleransi antar agama, perbedaan agama gitu. Oke. Kalian tahu nggak kasus yang lagi viral banget yang seorang salah satu keluarga atau seorang ibu gitu ya, dia buka apa kalau nggak salah itu makanan yang masakannya dari babi. Nah, dia sudah dapat perizinan, sudah dapat izin usaha dan lain-lain. Namun ketika warungnya buka, itu banyak masyarakat yang mendemo karena dikatakan tidak halal. Jadi sebagian masyarakat minta ditutup. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku nih ya, memang dari awal sudah ada surat izinnya dan masyarakat itu kan mereka nggak pada setuju tuh Kak. Itu lebih ke kesadaran diri aja sih. Atau bisa jadi karena satu orang ini nggak suka. Nah, ya satu orang ini itu menghasut semua orang untuk bilang, oh ini nih ada ibu-ibu yang jual yang yang non halal gitu. Jadi semuanya tuh ikut masuk ke dalam perangkap ini gitu. Padahal berarti ada provokatornya ya. Padahal kan haram halal setiap agama itu berbeda. Betul. Setiap orang juga berbeda. Mungkin babi haram untuk umat muslim, namun juga halal untuk umat yang lainnya. Kalau menurut Suhaila gimana? Sama yang tadi kakak bilang, babi itu kan nggak haram untuk semua umat kan, cuma untuk umat muslim aja kan yang haramnya. Jadi menurut aku penutupan itu seharusnya nggak dilakukan karena pasti dalam lingkungan bertetangga itu nggak cuma umat muslim doang kan yang ada, dan kita sebagai umat muslim harusnya sadar kalaupun itu tempat menggunakan daging babi, kita nggak usah makan daging itu, nggak usah makan makanan itu, dan hargai aja adanya toleransi itu Kak, dan tidak memaksa untuk ditutup toko itu sih Kak, menurut aku gitu. Karena matiin rezeki orang. Iya betul. Apalagi izin-izinnya dan lain-lain sudah dipenuhi. Kayak ya udah kalau menurut kalian haram mending tidak usah. Ya mungkin benar juga yang apa yang dikatakan oleh Sharon, kalau mungkin hanya ada segelintir orang yang akhirnya memprovokasi masyarakat lainnya. Nah, terakhir nih, apa harapan kalian untuk sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia? Menurut aku sih ya, harapan aku tuh ya, sebenarnya ya semoga satu masyarakat Indonesia ini bisa menjalankan sila pertama itu dengan baik gitu, tanpa adanya masalah-masalah yang dari diri pribadi aja sih gitu. Jadi kayak semuanya, kalau satu Indonesia kita menjalankan sila itu dengan baik, pasti Indonesia ini bakal kayak tentram banget gitu. Kalau menurut saya, aku berharap semoga mulai dari tahun ini dan tahun seterusnya masyarakat Indonesia itu lebih open minded terhadap perbedaan beragama, saling toleransi aja sih Kak.
supaya sila ke-1 dalam Pancasila benar-benar terimplementasi diaplikasikan dengan sangat-sangat baik gitu. Itu doa kita bersama Iya. ya. Karena juga sebenarnya negara Indonesia menciptakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa untuk mengizinkan semua masyarakat memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Dan negara kita bukanlah negara yang dimiliki satu agama. Iya. Jadi doa kita bersama semoga kita bisa saling toleransi dan saling bahu-membahu untuk membangun negara kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.